Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mabadu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita dapat bertemu dalam bulan Ramadan di bulan Ramadan kajian Iftar Jama'i pada hari ke-20 ya. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, momen Ramadan bulan iman akan kita kaji cabang iman yang ke-9 dan seterusnya ya, secukupnya waktu. Cabang iman yang ke-9 adalah mengimani adanya surga dan neraka ya. Kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan tempat ya, kembali yang kekal abadi, yaitu surga, dan termasuk bagi orang-orang yang mendapatkan azab juga kekal abadi di neraka ya, kecuali Allah mencukupkan ya, hukumannya bisa diangkat dari neraka. Dan bila tidak, dia juga atau sifat kehidupan akhirat itu kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 81, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabul nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sangat terang ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat ya, neraka dan surga. Barang siapa yang berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Berbuat dosa kemudian disiapkan neraka dan kekal di dalamnya. Kemudian orang yang beramal soleh ya, mereka ditetapkan sebagai penghuni surga, pun demikian kekal di dalamnya. Maka Al-Quran ya menjadi sumber hukum yang pertama kita mengimani ya. Para ulama kemudian menetapkan ayat ini menjadi dalil istinbat hukum bahwa nanti di akhirat manusia akan masuk ke dalam atau berada dalam tempat, apakah dia di neraka atau di surga. Ini dalilnya ini. Maka kita ini juga sekaligus menjadi
kepastian ya, pemantapan iman, karena ini cabang iman yang ke-9, maka keimanan kita akan meningkat bila kita juga mengimani, meyakini keberadaan surga dan neraka. Konsekuensinya begitu ya. Dari cabang-cabang ini semuanya yang membawa kepada pengokohan iman ya, penguatan iman. Semakin cabang ini kita ketahui dan terus ya kita pupuk ya, iman kita, akidah kita semakin kuat, semakin kokoh. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal asyi. Inna kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Wa in kana min ahlin nar fa min ahli nar. Yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'asaka Allahu ta'ala ilaihi yaumal qiyamah." Nabi bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, nih sekaligus ya keterangan tentang keadaan ahli kubur. Maka kalau keluarganya meninggal kemudian dia merasa ditemui atau bayang-bayangnya terus mengikuti, tentu itu jin korin yang menjelma. Secara akidah Islam yang benar, yang murni, apabila orang sudah meninggal akan ditampakkan tempatnya pada pagi dan petang atau sore hari. Bila dia termasuk dari ahli surga, udah kelihatan gitu ya, pernah disampaikan waktu itu, pagi sore itu sudah tampak surga gitu ya. Dan kalau dia akan menjadi ahli nar ya, dia juga sudah melihat kobaran api ya, jilatan api neraka itu. Seperti itu pagi sore sampai kapan? Kiamat terjadi. Maka penghuni kubur enggak ada urusannya apa? Jalan-jalan ya, pulang. Dia tetap di alam kubur dengan keadaan dua ya. Apakah dia mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur? Azab kubur ya dia kesakitan, tidak mungkin pulang-pulang nyurupi atau ngerasuki orang. Atau dia mendapatkan nikmat kubur, ya nikmat dia santai, kubur lapang kuburnya, dia lihat surga, sudah tergambar ya, dia sudah melihat ya, pandangan matanya sudah melihat adanya surga. Oleh karenanya kalau masih ada yang beredar di masyarakat arwahnya pulang minta ini, itu khurafat ya, tidak ada dalil, tidak ada dasar dalam syariat atau dasar hukumnya. Karena itu tidak boleh kita meyakini. Kalau meyakini ya khurafat jatuhnya ya, sesuatu yang diyakini tetapi tidak ada dasar hukumnya, itu namanya khurafat, takhayul dan hal-hal yang berbau mistik ya, berbau klinik yang bisa menyebabkan terjerumus pada kesesatan akidah. Alhamdulillah, cabang 9 ini menerangkan bahwa orang-orang mukmin, orang-orang soleh yang senantiasa beramal di dunia nanti
akan mendapatkan balasan dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Dan sebaliknya orang-orang fasik, orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik yang dia melakukan maksiat dan dosa selama hidupnya, dipastikan dia akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai bentuk hukuman, ya, azab dan keadilan, ya, yang Allah berikan, ketetapannya yang terbaik, ketetapannya yang paling bijaksana, ya, dalam mendidik manusia sebetulnya. Ya, semua kita pasti, ya, beramal soleh, apalagi di bulan Ramadan lebih semangat. Kenapa? Karena dilipat gandakan, itu sudah tabiat. Bahkan dalam perkataan, ya Febri, kalau antum dalami, kalau sekiranya semangat ibadah itu hanya karena ada tambahan, ya, fadilah, maka keimanan antum kepada Allah dikatakan seperti orang yang berdagang, iya kan? Apa itu? Berdagang, bisnis. Seperti orang yang pengen hanya sekedar mencari untung. Coba. Kepada Allah kok kayak begitu. Kepada Allah cuman nyari untung, ya, nggak boleh. Tetap tidak mungkin kita bisa membalas, mustahil, ya. Ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, ya kan? Kalau kita istilahnya kayak imbal balik, tidak mungkin, tetap tidak bisa, ya. Nikmat Allah sangat luas, sangat banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh karenanya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, itu terus saja beribadah kepada Allah dan enggak usah perhitungan menghitung-hitung pahala, ya. Hitung saja dosa, ya. Hisablah dirimu qabla an tuhasabu hasibu anfusakum. Ini dosa yang perlu kita pikirkan untuk kita istighfar, untuk kita bertaubat, ya. Jadi kita tidak boleh kepada Allah itu seperti pedagang yang hanya ingin untung. Bahkan bi'sal qaum la ya'rifullah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum, sejelek-jelek umat, ya, orang yang mengenal Allah itu hanya ketika di bulan Ramadan. Baca Quran cuman bulan Ramadan. Sholat berjamaah cuman Ramadan. Sholat sunnah, sholat tahajud, ya kan? Hanya Ramadan. Itu pun masih dikategorikan bi'sal qaum atau sejelek-jelek kaum, apalagi yang tidak kenal, ya. Karena itu cabang iman yang ke-9 ini meneguhkan, ya, mengokohkan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di dunia, melimpah hartanya, imannya benar, semakin bersyukur dan semakin menggunakan hartanya fisabilillah, kan gitu. Fisiknya digunakan untuk taat, karena dia tahu nanti, ya, kenikmatan di surga, atau dia meyakini nanti balasannya lebih luar biasa, ya, nikmatnya di surga. Orang-orang yang ditakdirkan menderita, ya, miskin, kekurangan, itu pun bisa termotivasi. Apa itu? Bahwa dunia ini sementara, bahwa orang miskin akan masuk surga lebih dulu daripada orang-orang kaya, bahwa keadilan Allah, keadilan yang hakiki, ya, bila di dunia ini tidak bisa memperoleh itu, maka di akhirat jaminan Allah akan keadilannya, jaminan Allah
akan memperoleh balasan ya dari apa yang dia rasakan di dunia berupa penderitaan-penderitaan itu, bila mana dia sabar, ridho dan syukur. Ya, makom tertinggi menerima ketetapan Allah dengan bergembira. Sabar ya karena tak berdaya, ridho pasrah tak rela, syukur betul-betul dia menerima dengan sepenuh hati, gembira ria terhadap keadaannya, apakah kemiskinannya, apakah penyakit yang dia derita, atau hal-hal yang menurut manusia itu tidak mengenakan. Maka keridhaan Allah, radhiyallahu anhu wa radu'an, saling ridho, raditu billahi rabbil Islam dinna, ini yang selalu menjadi cita-cita besar dalam hidup kita, yang selalu kita pikirkan bagaimana bisa meraih itu. Dengan cabang yang ke-9 ini jelas sudah ya, kehidupan di dunia ini ada balasannya. Ya, kehidupan di dunia ini hanya menanam ya, ad-dunya mazra'atul akhirat, tempat bercocok tanam. Di akhirat nantilah tempatnya memanen ya. Tentu saja orang beriman bergembira karena dia telah banyak beramal, menanam, nanti tinggal memanen ya. Alhamdulillah, surga dan neraka bisa juga menjadi apa? Motivasi ya, beramal dan sebagai peringatan ya, neraka yang sungguh sangat mengerikan. Digambarkan panasnya neraka. Api neraka itu berapa? Panasnya. Man. Suruh bangun itu. Berapa panasnya api dunia ini dibandingkan api neraka? 1/70 api terpanas di dunia ini. Maka api neraka 70 kali lipat dari api yang paling panas di dunia. Api kan ada yang merah, ada yang biru. Yang panas yang mana itu? Yang hitam. Yang paling panas itu di dunia ini 1/70-nya. Berarti 70 kali panas api dunia itu, itulah panasnya api neraka. Ya, kita mengingat-ingat itu ya, manakala malas, manakala ingin terbesit berbuat dosa, ya Allah, nanti Allah melihat ya, Allah menyiapkan neraka ya, sehingga keimanan kita bisa kembali ya, yang awalnya futur ya, bisa stabil lagi, bisa normal lagi. Digambarkan dalam kitab Syu'abul Iman ini ya, supaya lebih konkret ya. Tempat tinggal orang mukmin adalah surga, sedangkan tempat tinggal orang kafir adalah neraka. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kenikmatannya kepada orang-orang yang taat dengan balasan surga dan memberikan balasan siksa bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya, kepada Allah, dan mencampakkannya ke dalam api neraka. Karena telah selesai kehidupan dunia ya, ujian di dunia ini, kemudian datanglah waktunya untuk menuai hasil tadi, panen dari apa yang dia tanam ya, di sawah atau di ladang dunia ini. Maka berakhirlah usia dunia dan mulai menginjak alam barzakh nih kan. Barzakh itu pemisah antara alam dunia dan alam akhirat, yang akan ditampakkan hasilnya. Apakah ia termasuk orang-orang berbahagia atau termasuk orang-orang yang sengsara di akhirat nanti.
Hanya kepadanya kami berlindung ya, kita berlindung kepada Allah semua yang tersembunyi dan yang tampak, dan tidak mengubah bentuk secara zahir kecuali jika sesuai dengan yang batin. Harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak seksa. Nah, mau disogok gak bisa, mau disuap ya gak bisa, dengan harta atau dengan anaknya yang menggantikan gak bisa ya. Kalau bapaknya memang takdirnya masuk neraka tetap ya. Boleh sal insanu ila masa'a ya, seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain ya. Dia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sendiri ya. Bapak anak nggak bisa dipindah-pindahkan, diwakilkan udah, karena sayang cintanya kepada orang tuanya sang anak, ya Allah aku saja yang disiksa, tidak bisa ya, tetap orang tuanya yang harus disiksa. Jadi tidak bermanfaat lagi, termasuk itu ya, yauma malun wala banun, ya kan, nggak berguna harta, nggak berguna apa anak ya, kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Allah juga berfirman, dan orang-orang yang di atas Al-A'raf memanggil beberapa orang pemuka-pemuka orang kafir. Surah Al-A'raf 48-49. Yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya, dengan mengatakan, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu ya. Dan orang-orang di atas Al-A'raf bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada orang mukmin itu dikatakan, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati ya. Alhamdulillah, kita dalam menjaga keimanan kita, yang dua ini kita ingat ya, supaya ibadah kita terus stabil, kita ingat ya. Kalau kita malas, kita ingat takut siksa ya, neraka. Dan untuk menumbuhkan semangat kita mengingat-ingat bagaimana surga itu ya, penuh dengan kenikmatan. Itulah ya gambaran singkat tentunya tentang iman kepada surga dan neraka. Kemudian supaya lebih luas lagi ya, diterangkan di sini, mereka mempunyai tikar-tikar dari api neraka, lahum min jahannam mihad. Jadi di dalam neraka itu ada tikar ya, di akhirat nanti ada tikar tidur dari api neraka, dan di atas neraka ada selimut. Selimutnya pula selimut kok selimut api ya, selimut tapi selimut api. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Orang zalim apa? Masuk neraka, tikarnya, selimutnya dari api ya.
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang selain sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Kami cabut segala macam dendam. Nah ini, nggak ada orang di surga itu bermusuh-musuhan dendam, ya. Yang berada di dalam dada mereka, kemudian mengalir di bawah mereka itu sungai-sungai tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai. Betapa indahnya itu ya. Kemudian segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga. Dan kami sekali-kali tidak mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Nih, rumus juga nih, ya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi, mukadimah juga itu, hadana liha hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini juga menjadi apa ya, Habib Febri, menghibur sedikit ya, bahwa ketika kita berdakwah, mendidik santri, mengajar, ya mampu kita begitu, memberikan bimbingan, ya, ilmu, tetapi hidayah mutlak, ya, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haqq. Dan sungguh telah datang rasul, ya, dengan kebenaran, membawa kebenaran, dan diserukan kepada mereka, isinya diantaranya itulah surga, nah, yang diwariskan, surga yang disiapkan kepadamu disebabkan apa? Amal-amal yang telah kamu bima kuntum ta'malun, sebelumnya di dunia telah kamu kerjakan. Hadirin Allah, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Shalihin bahwa kecintaan itu tidak bisa didefinisikan dengan jelas karena setiap definisi akan menambah samar dan semakin jauh. Ya, batasannya adalah sejauh mana eksistensinya kecintaan ini tidak bisa dijelaskan sesuai dengan kata cinta itu sendiri. Kebanyakan orang berbicara tentang kecintaan ini dari sisi sebab-sebab munculnya, konsekuensinya, tanda-tandanya, penguat-penguatnya, buah-buahnya, dan hukum-hukumnya. Mereka memberikan definisi tidak jauh dari 6 tema ini, ya. Aku akan menyebutkan definisi yang mereka sebutkan. Masih dari Ibnu Qayyim, kecintaan adalah kecenderungan hati yang selalu bingung. Cinta adalah memprioritaskan orang yang dicintai dari semua yang ditemani, menyetujui orang yang dicintai baik dikala ada maupun tiada, baik dikala ada maupun tiada. Khawatir meninggalkan penjagaan dan melakukan pelayanan, merangkul ketaatan dan meninggalkan perselisihan, mengosongkan hati kecuali bagi orang yang dicintai. Cinta adalah api yang bergelora di dalam hati seseorang yang membakar selain keinginan orang yang dicintai. Ini berat nih ya, Muqayyim sangat dalam ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Musyrik nih.
Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mencintainya, ini sama disejajarkan, maka dia termasuk orang yang menyembah selain atau menyembah tandingan selain Allah. Tandingan ini adalah dalam hal kecintaan. Tandingan apa? Dalam hal kecintaan, bukan tandingan dalam hal penciptaan. Ya, kalau cipta dia nggak mungkin manusia bisa cipta, tapi dalam hal kecintaan manusia melakukan kesyirikannya di situ, syirik mahabbah, ya. Karena apa? Ciptaan tidak mungkin ya bisa mencipta, tapi dalam hal mencintai tandingan, ya, ini baru manusia tergelincir. Maka kebanyakan mereka membuat tandingan dalam kecintaan dan mengagungkan sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman ya itu amat sangat nemen ya cintanya kepada Allah. Ini nggak akan mungkin dia menukar dunia ya, menukar ya ridho Allah ya dengan apa? Nilai-nilai dunia. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Bahkan dalam hadis ya disebutkan orang-orang yang beriman ya itu betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan itu terlihat ketika dalam keadaan ini salasun mangkuna fihi wajata halawatal iman. Nih, ayakun Allah wa rasuluhu ahabu ilaihi mimma siwahuma wa anna yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakrahu ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ayyuk dafa finnar. Ada 3 perkara yang barang siapa memilikinya dia akan merasakan manisnya iman. Ya, seseorang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ya, mencintai seseorang hanya karena Allah dan tidak suka kembali pada kekufuran sebagaimana ketidaksukaannya untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Hadirin Allah, setelah beriman kepada surga dan neraka, cabang yang 10 adalah beriman atau kewajiban beriman terhadap atau wajibnya mencintai Allah. Ya, imannya itu cabangnya apa? Mencintai Allah. Benar ya, kita bisa mewujudkan ini berat loh. Karena pasti nomor 1 semuanya dikembalikan. Allah ridho atau tidak, Allah senang saya seperti ini atau tidak, itu terus begitu ya, dikembalikan semuanya kepada Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita bisa mewujudkan cinta itu. Allah, kalau kita coba betul-betul jujur ya, jujur sidik ya, kurang apa Allah kepada kita ya. Hakullah alal ibad itu apa? Allah menuntut apa? Allah memberikan semua nikmat, kemudian Allah meminta kita apa? Hanya sekedar beribadah. Coba beribadah yang bisa kita lakukan itu didukung oleh apa? Ada ibadah batin, ya kan? Diberikan kita apa? Hati, kolbu yang bersih, akal yang sehat sehingga bisa menerima ilmu. Ya. Kemudian diberikan kita ibadah badaniah, ibadah fisik. Badannya dari mana? Ya batin. Badannya siapa yang kasih? Allah. Allah berikan nikmat sehat. Badannya bisa apa? Digunakan untuk sujud. Badannya bisa digunakan untuk anggota badannya bisa untuk sholat, untuk wudhu, untuk baca Quran, termasuk ini untuk menahan
ya, berpuasa. Allah juga yang kuatkan, yang mampukan, kan begitu. Kemudian juga ibadah menggunakan harta. Ya, hartanya dari mana? Rezekinya, ya kan? Uangnya dari mana? Uangnya tetap dari Allah, ya. Semuanya Allah berikan. Sehingga manusia itu terlalu, gitu ya, bahasa Bang Haji itu terlalu, dan juga kurang apa lagi gitu loh Allah sama kita. Bahkan terhadap orang-orang yang dia banyak maksiat pun, kalau urusan dunia Allah masih kasih. Allah masih memberikan nikmat dunia. Man yuhib la yuhib, ya. Yu'ti dunia man yuhib la yuhib, kepada orang yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai sama. Urusan nikmat dunia itu Allah berikan. Oleh karena itu maka malu lah ya. Nah, malu juga ini juga bagian daripada cabang iman kan. Malu ya, dengan sebanyaknya yang Allah berikan itu, dan gak mungkin kita bisa membalas atau apa namanya, seimbang, itu mustahil ya. Seimbangan itu mustahil bisa kita peroleh atau bisa kita lakukan. Alhamdulillah, orang-orang yang memiliki atau memperoleh kenikmatan manisnya iman, ya, merasakan manisnya iman, dia mendahulukan Allah dan Rasulnya. Ini berarti kalau begini, nikmat manis iman itu dari mana? Apa usaha-usaha kita begitu saja? Atau anugerah dari Allah? Bisa merasakan manisnya iman itu. Tentu saja Allah memberikan, ya, dengan sebab-sebab kita menjalankan ketaatan, terutama bermajelis ilmu, kemudian beramal. Dan ilmu dalam Islam bukan urusan ilmu saja, tapi harus diwujudkan dalam amal, ya. Maka kemudian setelah beramal, ya, dia memperoleh rasa manisnya iman itu. Jadi bagaimana itu gambarannya, rasanya itu? Ada yang bisa menggambarkan? Ya, nikmat gitu ya. Buka puasa bahagia, selesai sholat salam bahagia ya. Atau cuman pas ini habis sholat id, nah, takbiran itu wah baru seneng, terasa ya. Jadi orang Islam senang. Sebetulnya dalam setiap keadaan, manakala imannya benar, dia akan terus bahagia, merasakan atau bisa merasakan manisnya iman. Enggak masalah loh ya. Bahkan kaya miskin enggak masalah ya. Dalam keadaan sakit atau sehat enggak masalah juga orang yang dia rasakan itu kenikmatannya, kebahagiaan lantaran dia mencintai Allah ini tadi, ya. Guyonan Gus Dur itu menarik, Abi Febri. Ngajak Gus Dur itu ke ajudannya keliling ke makam. Wong healing kok ke makam gitu. Jangan bercandanya, jawabannya apa? Sebab di makam itu orangnya jujur gitu. Enggak apa? Enggak munafik. Penghuni makam itu apa? Enggak berbohong, enggak menipu, enggak nyakitin. Tapi kalau bergaul dengan orang yang masih hidup apa? Ya, topeng dia apa? Dia apa? Menipu dia, ya, bohong dan mengecewakan lah gitu poinnya. Oleh karena itu kurang-kurangi ya, siapa yang banyak bergaul yang itu bisa membahayakan ya, akhirnya apa? Banyak salahnya nanti ya. Agama kita tergantung dengan teman. Tuh. Saya ingin tegaskan di sini bahwa mengapa harus banyak berurusan dengan orang? Mengapa? Kalau dengan banyak berzikir, berkholwat sudah bahagia, kenapa?
Bukankah kalau banyak berkumpul dengan orang beresiko ya? Ini kalau bukan dakwah ya, cuma gaul ya. Kalau dakwah kan lain kan, dia kan aktif. Kalau dakwah kan mengajak. Ini kan pergaulan biasa ya. Urusan masyarakat sosial enggak, maksudnya baksos apa-apa, urusan umat enggak. Urusan ya paling urusan ngalor ngidul duit bergeser ya. Kalau bujang sesama jomblo kadang ngobrolannya enggak jauh-jauh. Urusan perut bawa perut gitu-gitu terus. Nikah juga enggak, punya aset juga enggak jelas. Begitu-begitu terus. Ujung-ujungnya apa gibah. Ujung-ujungnya apa? Dosa. Atau perkara-perkara mubah ya bisobirin yang terlalu getol untuk kayak wajib gitu. Itu gimana itu? Ada guyonan juga, Bi. Kalau nggak diajak rekreasi, ya udah, gimana itu? Ya berarti kita rekreasi itu bagi orang-orang yang butuh kan, sakit, orang-orang yang penat, yang nggak bahagia gitu poinnya, bisobirin. Tapi orang-orang yang sudah bahagia, lah ngapain gitu kan? Lah ngapain? Ini termasuk bagaimana ini, Bi, pengendalian diri, ya, pengendalian diri madrasah Ramadan itu agar kita bisa memanage dan membatasi, ya. Coba orang itu masuk mall gimana? Awalnya apa? Nggak pengen beli kan? Ternyata apa? Berubah setelah di dalam tertarik karena sebelum tempat tuh Pak, pasar, di situ ada fitnah, ada apa? Godaan. Akhirnya beli, pas pulang, waduh habis lah. Duit akhirnya apa? Nggak bisa ditabung, nggak bisa punya aset. Maka ngeri nih, umur udah kepala 2 sekian, aset belum ada itu. Nah, senyum, yang ada kasbon, bahaya ini hidupnya kalau begitu. Jadi ada salah urus hidup itu. Silahkan menata hidup, merencanakan masa depan, harus jelas bisa birin, ya. Baru lunas motornya pajaknya mati, gak selesai urusan ini, kasbon lagi hidup, ya. Daripada motor dikandangin kan ruwet juga ini. Coba hal-hal yang tidak bisa kita hindari bagian dari keniscayaan yang namanya buat SIM, ya, motor, pajak, bagaimana lah kita hidup di sini, ya. Maka kita kemudian harus siapkan, ya, agar stabil ya keimanan kita itu. Kemudian bila kita cintai orang itu karena Allah, atau kalau mencintai sesuatu gimana, Bi? Jangan berlebihan, ya kan? Kalau dia mengecewakan akhirnya bisa bunuh diri. Kenapa yang bunuh diri karena asmara? Ya karena dia terlalu mencintai yang melebihi dari cintanya kepada Allah, ya kan? Saya juga pernah nih mengobati orang yang meninggal suaminya karena dia sangat bergantung, sangat mencintainya. Gak bisa tidur, ingat suaminya terus, sudah berhari-hari, sebulan 2 bulan. Ya nggak mungkin lah suaminya bisa hidup kembali. Maka dalam Islam itu disuruh menata, mengendalikan, tidak boleh berlebihan. Nah, mencintai seseorang itu ada sebabnya. Ya Aisyah, karena orang itu dicintai oleh Allah. Artinya orang itu orang soleh, orang baik, ya, sehingga Allah kemudian ridho mencintainya, dan kita juga ikut mencintai orang itu atas dasar kecintaan kita kepada Allah, ya. Dan tidak suka kembali kepada kekufuran, ya. Kalau sudah pernah hijrah, ya, atau berkurang, ya, amalannya, baca Qur'annya hari ini berkurang, sholat sunnahnya berkurang, itu sudah merasa betul kehilangan, ada yang kurang hidup ini. Merasa apa? Rumah mana? Benar hidupnya. Ya, kembali kepada kemaksiatan, ya. Ini nggak suka, ya. Nggak suka, ya. Berarti itu menandakan dia sudah bisa merasakan manisnya iman. Harus sedih, ya, ketinggalan sholat berjamaah sedih,
tidak bisa berinfak sedih ya. Ya makomnya begitu ya. Jangan sampai kepada kekufuran ya. Kalau kan nemen ya sampai melakukan dosa-dosa besar sampai kepada menuju kepada murtad kan wah ngeri ya. Harusnya lebih sedih lagi ya. Tapi kita tidak sampai pada tingkatan itu, sudah bisa merasakan kebahagiaan manakala kita ketinggalan hal amal-amal yang afdol atau yang utama. Kemudian Imam Baihaqi mengatakan bahwa aku mendengar Abu Abdurrahman As-Sulami berkata seterusnya sampai pada qaul, bagaimana keadaanmu? Kemudian dia melantunkan syairnya. Ditanya keadaan, dijawab dengan syair. Barang siapa yang bermalam sementara hatinya kosong dari kecintaan kepada Allah, dia tidak mengetahui bagaimana hatinya pecah berkeping-keping. Itu gimana itu? Ada nasi nyaman? Yang mafi qalbi ghairullah. Gimana itu awalnya? Intinya cabang iman yang ke-10 ini menghendaki kita terus ingat, gitu ya. Enggak ada, ya pasti kalau hatinya tidak diisi Allah kan diisi yang lainnya. Apakah ngurusin hawa nafsunya, syahwat-syahwatnya, apakah pengen ngejar dunia ya. Saya suruh taklim nih, dengarkan kajian ya, nggak mau. Dia ngapa keadaannya? Malas. Dia ngapa keadaannya? Dia nuhanin malas itu dia. Atau sibuk dia ngumpulin duit, bekerja. Ya berarti dia hatinya Allah itu, hatinya isinya duit itu tadi, Tuhannya itu. Begitu. Sekarang kalau dia bilang, ya kan orang butuh duit, ibadah butuh duit. Ya pertanyaan 1 minggu itu berapa waktunya untuk belajar? Nggak bisa jawab dia. Iya kan? Karena biasanya kalau hari kerja ya kerja, kalau hari libur ya liburan. Kapan menuntut ilmunya? Kapan dia mau mengenal Allahnya? Ya, kapan dia mau mempelajari agamanya? Di sini ya hatinya sudah diisi ya dengan seluruh macam-macam tadi itu yang pastinya di Allah tidak ada di dalam hatinya. Sebab di sini tuntutan iman yang ke-10 ini hanya mengutamakan Allah, mencintai Allah, mengutamakan. Ya cintalah, taat ya kepada Allah, enggak ada urusan-urusan yang lain. Allah, seandainya kecintaanmu benar, engkau pasti akan mentaatinya. Ya. Itu ya. Jadi dipertanyakan ini, kalau betul-betul kita cinta kepada Allah, benar cintanya itu, maka kita pasti akan taat. Karena sesungguhnya seseorang yang mencintai itu selalu mentaati keinginan dari yang dicintai. Abi Ihsan senang sama seorang akhwat. Iya kan? Memang itulah pujaan hatinya, belahan jantung atau jiwa. Iya kan? Kemudian diminta tolong jemput di bandara atau di stasiun, di terminal. Tapi mobilnya datangnya atau pesawatnya datangnya malam jam 10. Ya. Apapun itu, beratnya seperti apapun, ngantuk atau mungkin capek, tetap manusia ya yang mencintai itu akan mentaati yang dicintainya. Begitu. Ya, maka selesai itu laki-laki itu gimana ngeri itu. Selesai karena urusan kemaluan di paha, selesai. Udah kalau itu agama Allah ditinggalkan semua. Kan banyak itu, ada kisahnya yang sampai Julaibid ya Bapak, yang azan itu, yang akhirnya dia tergoda sampai menghamili dan membunuh, kan lengkap sudah. Ya kan, memperkosa dan bunuh segala, menzinai. Itu fitnah wanita sangat berat, ya. Itu berarti sudah mencintai atau menghamba kepada wanita. Ada yang harta gimana coba? Rakus kan? Terus saja bekerja.
Ada yang jabatan nggak, Bil? Iyalah, sudah punya uang, pengen dihormati. Gimana caranya biar punya jabatan? Habis uang berapapun nggak apa-apa, yang penting terhormat. Begitu terus, ya. Allah di mana pertanyaan di hatinya? Ya nggak ada di situ, ya. Ini. Padahal yang diperintahkan itu apa? Supaya terjaga itu, Bi. Berarti hatinya itu konsen, fokus apa yang dicintai oleh Allah. Allah letakkan di mana cinta itu? Ilmu, karena Allah suruh menambah, Allah menyuruh kita untuk menambah ilmu. Nabi juga begitu, suruh minta tambahan ilmu. Atau Allah meletakkan kemuliaan pada ilmu, Nabi disuruh oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Dengan ilmu itu dia bisa bertauhid benar, bisa beriman benar gitu. Kemana-mana positif semua, ya. Yang bila mana dia didasari dengan ilmu. Cilakanya agak lama dikit. Ini nggak doyan ilmu, udah kelihatan. Ya, Bi. Maka kalau dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan huri-huri ya, rame-rame, coba. Ya kan? Tapi kalau kajian ilmu sungguh-sungguh, yang ngantuk lah, yang malas, bosan gitu. Taklim terus. Bosan gitu. Diganti-ganti ustadznya ya sama aja, tetap taklim ayat lagi, hadis lagi, begitu di rusaknya ya. Kalau dia belum mencintai ilmu, yang mana ilmu itu sebagai pondasi untuk bisa mencintai Allah dan beragama yang benar, ya. Jadi Allah, kecintaan kita ya kepada Allah ini terus kita upayakan ditingkatkan terus ya, supaya meningkat ya. Abu Abdurrahman ya As-Sulami mengatakan kepada kami, aku mendengar dari Abu Dujanah mengatakan bahwa Rabi'ah setiap kali merindukan seseorang dia berkata, engkau bermaksiat kepada Allah Ta'ala sementara kalian menampakkan kecintaan kepadanya, ini mustahil untuk dilakukan kepada Sang Pencipta. Enggak mungkin, munafik ini enggak mungkin. Ya, kalau betul-betul cinta, dia tidak akan maksiat atau menyakiti enggak mungkin, ya. Kalau cintanya benar, ya. Seandainya kecintaanmu benar, engkau pasti akan mentaatinya. Itu enggak mungkin, ya. Karena sesungguhnya seorang yang mencintai itu selalu menaati keinginan yang dicintai. B. Seberapa kekuatan jaminan rizki, kebutuhan dasar hidup manusia itu telah Allah jamin dengan segala macam krisis atau paceklik yang ada, ekonomi yang ada. Seberapa keyakinannya? Kalau kita ini kuat-kuatan ikhlas, kuat-kuatan konsisten dalam berdakwah. Kira-kira ini kita tunggu ya, habis ini yang akan menonton dari jauh. Habis dekat-dekat sini. Kira-kira masih diamanai mendapat santri dan terus ada dakwah atau tidak di China tahun 2025-26. Karena Juli selesai kan. Juni akhir selesai, Juli Maret mulai. Yang masih apa kayaknya? Kok bisa? Karena belum lulus gitu ya. Sampai pada tingkatan yang tragis gitu. Wassalam gitu, punah gitu. Tenggelam gitu. Apa begitu? Hah? Apa keyakinannya antum? Yang mana yang akan terjadi? Yang mana bisa? Coba. Wah, banyak utang. Kalau tinggal kota infaknya, nama abadi nggak dapat pemasukan infak untuk operasional. Apa tutupi? Nah, pondokku tinggal kenangan kata lebih, sudah wassalam. 3 tahun lumayan gemuk di sini ya, cocok berarti. Perkembangannya sekarang wassalam man. Ya, lumayan yang baru mau setahun wassalam. Apa enggak? Dan kekuatannya apa? Dana bos. Enggak ada dari mana? Hierarkinya cuman ya Allah ini
ada yang dididik, gimana cara membiayainya, balik lagi. Laporannya ke sana, ke Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, gitu-gitu dong. Coba ya, ini antum catat nih, tanggal berapa ini? 20 Ramadan ya. Pembuktiannya 3 bulan lagi, tanggal 15 Juli umpamanya ya, atau 20 lah. Masih ada apa enggak itu? Febri coba. Membangun tauhid ini enggak gampang ya. Membangun keyakinan yang kokoh ini perlu akan diuji ya, enggak akan mudah begitu saja. Kalau kemudian dibedah ya, kepala dan hatinya, ternyata isinya ya Allah pengen terus bisa berdakwah, pengen terus menyebarkan agama ini, terus ingin menyebarkan ilmu. Bila itu kemudian menjadi dasar ya berpikir ya, hatinya cuma itu terjaga betul ya, seolah atas dasar cinta itu tadi, iman ke cabang iman yang 10 ini, pasti ya Allah tidak akan terlantarkan, pasti Allah akan menjawab ya doa-doa itu, permohonan-permohonan itu. Maka pertanyaannya, kita itu orang yang menjadikan agama sebagai jalan hidup atau yang kita menghidupi agama gitu, perlu kemudian dipertegas ya. Bagi Mbak Roma mungkin setahun lagi mau mendirikan lembaga sendiri umpamanya, itu akan ditanya betul seberapa ya ketulusannya mencintai Allah dan ingin terus menebarkan, mendakwahkan agama Allah ini. Tanya, diuji. Kalau berhenti karena tidak ada pemasukan dari pemerintah, ya hasilnya dia tergantung itu, bukan tergantung kepada Allah. Itu ditanya itu, ya. Bahkan sebetulnya ya, ngeluh-ngeluhnya di grup itu untuk ngajari, tapi di baliknya itu semua kekhawatiran itu ya. Mana Mbak siapa ini, Mbak Roma, Mbak Nurul, kekhawatiran ngeri-ngeri itu tidak terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin membiarkan. Ketika saya tanya ya, ini contoh ya, Mbak Yuli, ini perlu nggak ada bukber? Perlu sekali untuk ini kan. Intinya pertanyaan berikutnya kan, dari mana kan Bi untuk mengadakan ini? Duit kan berarti habisan nggak pernah balas orangnya, hanya apa ya udah langganan itu. Habis sopirin balas. Ternyata juga Bi, itu yang antum terima itu transferan itu nggak pernah sebelumnya ada begini Bi. Yang 500.000 itu nggak pernah. Antum kira tiap tahun begitu? Enggak. Ya. Yang mana sebelumnya ketika kita tanyakan itu memang belum ada. Buktinya bagaimanapun ya, ini tanpa mengurangi rasa syukur kan begitu ya. Kita nggak boleh kufur ya. Nggak boleh ngilang-ngilang gitu bisa pilih. Ya kan? Apapun itu Allah kemudian menolong. Ya, Allah menolong dan terlaksana. Memang rohnya di sini apa, Be? Ya urusan adab, urusan ilmu. Urusan piala, roh piala nggak ada di sini. Glamor banyak tamu dari mana-mana nggak ketemu, Bi. Yang ada kita didik, ajarkan ilmu nggak ada berhenti. Kemudian ada kan begitu, adab ilmu. Jelas ya, Bi? Jadi kita beda memilih jalan yang jauh dari apa ya yang disukai orang itu apa sih, Bi? Biasanya, Bi, tenar gitu ya, kemudian tersohor gitu, terus
branding gitu, jauhi, ya nggak begitu. Malah kalau Abi Febri rasa-rasain, dicarinya malah masalah-masalah gitu ya. Di sekolah utamanya kurang lancar, calistung, diterima di sini, biar diajarin nyari gawe, ya kan? PBDB nggak ada seleksi-seleksi, ya kan? Yang kayak apapun harus diterima. Ya. Coba dibalik kebijakan itu, bisa pilih. Itu semua sebenarnya karena cinta itu tadi. Cinta kepada manusia ini perlu. Manusia ini ciptaan Allah, yang kemudian kita harus bimbing dia. Manusia masih santri ini. Anak ini nggak bisa ini, nggak bisa ini. Kita bimbing dia. Santri ini udah asli ini, sebab dipondokkannya karena ngompol, karena rewel. Ya memang itulah yang kita urusin begitu. Jadi bukan dipilih yang nurut-nurut, cuma enggak. Kita menerima pemberian amanah Allah itu. Apa nggak sulit? Abi Ihsan bayangin. Baru 5-4 bulan deritanya ini tambah lagi buah. Kayaknya nggak ada seneng-senengnya. Kasus saja infonya gitu. Begitu coba. Ya, coba santri. Jadi gimana dalam rangka tarbiyah konteks ini kita mencintai Allah, kemudian kita dengan cinta itu kita memahami harus mendakwahkan agama ini. Ya, nanti kita tunggu seberapa rasa ikhlas itu, seberapa rasa cinta itu akan berbuah hasil dari dakwah yang dilaksanakan oleh lembaga atau pribadi itu. Jadi kita tidak berhenti karena hilangnya teman guru ini resign kita berhenti dakwah, enggak. Memang awalnya enggak ada kok orang itu semua. Awalnya satu pun enggak ada, cuman satu orang yang berpikir ayo ngajak bareng-bareng ya untuk bisa menegakkan agama ini atas dasar kepahaman itu. Dan saya meyakini sesungguhnya bagaimanapun ya tidak boleh menghilang-hilangkan buahnya yang Allah berikan kenikmatan itu ya lantaran memilih jalan dakwah, atau ibaratnya seberapa sakitnya itu nggak ada sebanding-bandingnya dengan sesungguhnya nikmat. Nah, cuman kan orang syukurnya ngitung-ngitungnya jarang. Jadi pengennya apa? Kalau grafik tuh pengennya naik terus. Pengennya apa? Untung apa ini? Nggak punya rugi, nggak punya utang. Pengennya bangunannya nggak rusak terus lebih. Pengennya enak-enak terus. Ya. Tapi ya kalau tidak memilih jalan dakwah belum tentu ya. Belum tentu keadaan kita sebahagia ini, senikmat ini ya. Utama jaminan Allah nanti di akhirat ya. Dengan itu para santri bersyukur ya kepada Allah. Senang kita ya, yuridillahu bihari faqihu, condong kita kepada agama, itu akan melahirkan rasa cinta yang akan menyelamatkan, yang akan mendorong untuk menjadi pejuang agama ini. Dan rasa-rasanya ya kita tidak juga ketinggalan materi sebagaimana teman-teman atau orang-orang yang fokus hanya mencari uang atau mengumpulkan harta ya, kita tidak ketinggalan. Alhamdulillah, itu yang ke-10. Sekarang yang ke-11 satu lagi, beriman atau cabang iman yang 11 itu kewajiban takut kepada Allah. Nah ini, kewajiban takut kepada Allah. Coba. Kalau antum pengen imannya terus meningkat, cabang yang 11 berarti apa? Perkuat, tingkatkan rasa takut kepada Allah. Gimana ya Abi Ihsan? Kalau dirinci-rinci, Abi Febri, Abi Sobirin coba. Ini kayaknya Abi Imam takut ini, takut itu, takut terus. Tapi ya hidup kan. Tapi kan ya tetap melaksanakan tanggung jawab gitu. Tidak berarti terus nggak ngapa-ngapain hidup, enggak. Ya, tetap memilih. Ya. Artinya apa? Ya sebagai
Kepala rumah tangga ya bisa, anak istrinya ya makan gitu. Dia takut uang ini, jadi susah ini campurin. Padahal orang yang lain itu yang dikejar ya Pak. Buktinya juga orangnya juga nggak kelaparan kan begitu kan? Gimana bisa sobirin? Ya nggak kelaparan kan? Gimana caranya punya rumah tanpa KPR? Ya nyatanya bisa gitu kan? Dulunya setengah M juga bisa gitu dulunya. Dicicil sekian tahun ini tanpa bunga. Coba gimana mujahadahnya itu? Ya. Apalagi pada capaian umur sekian punya pasif income punya gitu. Pada umur sekian pendidikan sudah mentok. Padahal orang sekolah itu bisa mengeluarkan biaya sangat banyak sampai berhutang sampai apa? Jadi habis hartanya. Kita juga nggak miskin dengan kita kuliah sampai 2 kali S3 itu nggak jadi miskin, Bu Febri. Caranya kan dibandingkan dengan yang seleting, yang seusianya. Kok dia cuma begitu-begitu ekonominya? Padahal bisa beri nggak pernah loh secara khusus tahun ini umur sekian punya harta sekian, punya apa? Mobil ini, punya tanah ini, punya ini. Secara khusus pagi siang sore ngejarin itu terus. Ya kan di dalam hadis itu orang yang bangun tidur sudah mikirkan dunia akan dicerai beraikan. Enggak, yang dipikirkan itu enggak kerasa. Ya antum lihat Din. Malam siapa guru izin di grup itu kan chat terus kan. Guru izin ngatur, tahu ada share lagi ngatur ini. Lalu share grup kali, ngatur ini, nyari donasi. Kalau hidup maksudnya keluar, wah ada tamu ini, ada berobat ini. Lu enggak kerasa. Pas ada kebutuhannya, bisa untuk bayar ini, duitnya ada, bisa kebeli ini, bisa dandan ini, bisa nyicil ini, punya rumah juga akhirnya. Beda yang pikirannya apa? Tahun ini punya uang sekian, beli ini, itu aja, malah dia apa akhirnya? Itu belum tentu tercapai, urusan akhiratnya apa? Bercerai belum tentu. Kalau yang akhirat saja nalurinya untuk bisa punya rumah, nalurinya untuk bisa punya kendaraan atau seperti orang yang normalnya itu juga Allah udah beri gitu. Jadi Zaid, dengan memikirkan agama ini kita tidak akan terlantar. Tapi sudah buktikan, bukan untuk pamer-pamer, tidak akan terlantar. Sekalipun kamu 14 tahun hidup ini tidak pernah nggak makan. Padahal abinya kalau pagi siang malam enggak secara khusus buka toko nanam padi khusus biar panen sekian untuk bisa beli ini, enggak. Apa coba rahasianya? Bagaimana keyakinan kecintaan kita kepada Allah? Dan dalam perjalanan ini banyak hal-hal yang harus dihindari. Hanya bermodalkan rasa takut, keyakinan kita takut kepada Allah, ya jangan sampai melanggar syariatnya gitu loh, kunci barokahnya, keberkahannya. Allah sudah menciptakan syariat, kita langgar, aduh gimana? Kita sebagai kepala sekolah saja, untuk sebagai wali kelas saja ini buat peraturan, buang sampah tempatnya, itu aja dilanggar sudah kesel jengkel. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu riba, jangan kamu zolim, ya, jangan kamu berlebih-lebihan, keluar 100.000, tak perlu bayar aku bil batil, jangan makan yang harta orang lain. Semua yang itu kita indahkan tidak mungkin, karena memang menegaskan kembali yang namanya rezeki itu dijamin, ya kan? Yang pasti yang sudah pasti, yang belum pasti nasib kita di akhirat, dan yang harus terus dikejar itu kemuliaan melalui ilmu. Jadi kalau Allah menitipkan, memilih kita menjadi orang yang alim berilmu, apa iya orang alim itu Allah terlantarkan? Bahkan banyak ya Febri bisa amati dengan kealimannya itu. Dia tetap gak nyari duit, tapi harta itu datang sendiri, ya, datang sendiri dengan seberapa kekeramatan dia, kekuatan keimanan dia bisa melalui kebutuhan itu, tidak sengsara ya dalam hidupnya. Maka tingkatkan ini iman yang ke-11, rasa takut, ya. Fala tahsawun nasa wasyaun, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kamu kepadaku. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kamu harus takut tunduk.
Wahum min khosyatihi musfikun, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada Allah. Selamat ya kalau kita memiliki rasa takut ma'adzallah, takut riba ya Allah. Enggak mau makan harta subhat ya Allah. Warok, hati-hati ya Allah. Minta makan ya Allah, ya. Minta minum, minta uang, ngomong begitu yang halal gitu ya, supaya bisa menyehatkan untuk ibadah ya. Mungkin badannya sehat ya, makanan haram, tapi ini apa? Ibadahnya ya, imannya rusak ya. Kita minta sehat iman ya. Sehat dalam beramal soleh, takut ya dengan yang haram. Karena mereka takut kepada Allah dan takut kepada hisab yang buruk ya. Ngeri ya, ada hari perhitungan. Kira-kira selamat gak yang takut ini? Selamat loh ya. Mending gitu kan. Teori kemungkinan nih, mana yang senang filsafat Mbak Triana itu. Probability. Kalau kita banyak takutnya, nanti di akhirat, ternyata harta ini campur-campur ini. Takutlah tinggalin. Enggak usah inilah, tinggalin, takut. Di akhirat ternyata dia yang benar, aman. Tapi kalau kita berani ambil ini, ambil itu, ternyata itu dihitungi haram, urusannya ruwet. Di akhirat kita mempertanggungjawabkan. Nah itu, maka lebih baik ya, kemungkinan beresiko itu terberat apa dosa kita tinggalin, atau dekat-dekat dosa subhat kita tinggalin. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga tuh. Bahkan secara khusus, waliman khofa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah dikasih surga 2, disuruh milih tuh. Zalika liman khofa maqami makhofa wa'id Ibrahim. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap kehadiratku dan yang takut kepada ancamanku. Ini sudah berapa lama? 1,5 jam ya. Yang dengerin aja sudah tidur bermenit-menit itu. Udah geser berkali-kali, udah panas bokongnya ya. Habib Febri pindah, Habib Sopirin udah sambil HP lah, sambil ngomong sambil. Yang berbicara ternyata bahagia aja. Kalau fisiknya masih kalah ya. Rasa bahagia jiwanya daripada capeknya di fisik. Coba Habib ingin gambarkan, Habib masih hidup nih. Mana Zaid? Ya, bahwa kehidupan ini nggak lama ya. Umur ini titipan, nggak lama. Terminal pertama sudah mulai masuk 40 tahun ini, siap-siap ya. Banyak orang yang kemudian telah mendahului kita. Ramadan lalu ada orang ini, sekarang nggak ada di masjid. Jamaah ini berkurang. Ya, jamaah kita Pak Gun meninggal ya. Biasanya sholat di shop pertama meninggal. Belum yang lain ya. Berita-berita kematian terus. Maka seraya semangat memikirkan. Jadi mikirkan apa jadi? Habib Febri. Mikirkan apa jadinya? Akhirnya. Cuma mikirkan berjalannya apa? Perjuangan. Sampai pusing. Ya memang waktu beratnya habis ya cuma ngomong gitu, tapi ternyata ada solusi. Min haitsulaya kasib ada. Tapi yang pikiran berat utama gimana terus bisa berjalan. Ya karena sudah mimpin ya, kalau antum mau bagaimana bertahan terus nanti masanya apa? Belajar, mencari pengalaman dan bercita-cita nanti pada saatnya sudah siap akan memimpin juga begitu. Kan begitu. Ada tahapan-tahapannya. Kalau mengikuti CV itu Habib Ihsan baca enggak itu? 15 tahun. Setelah sarjana 15 tahun memantangkan, baru kemudian bisa lebih berbuat memimpin maslahat lebih luas. Itakunar walau bisikin tamrotin ya. Takutlah kalian kepada api neraka walaupun dengan sebelah ya, separuh buah kurma. Ini disuruh bersedekah ya, untuk memadamkan api neraka. Seandainya kalian mengetahui apa yang kau ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan sedikit menangis. Pokoknya ngakak-ngakak tuh ngapa itu? Santri emangnya sudah mencapai apa? Gitu di atas gitu. Ngapain itu? Jadi orang yang paham, ini kata Nabi, kalau kamu tuh tahu ya, apa yang aku rasakan kata Nabi, kamu akan sedikit cengenges hidupnya dan banyak menangis.
Setiap ada perzinahan, tunggu azab. Setiap ada kemusyrikan, tunggu azab. Ya, ternyata di sekeliling info beritanya banyak. Oh, di sini ladang ganja, oh di sini perjudian sabung ayam, oh di sini apa ini karaoke mabok, di sini prostitusi. Itu semua buat Allah murka. Maka kita menangis mestinya, karena kita tidak bisa berbuat apa. Pakai mulut aja nggak laku, kan? Nggak mungkin kita bisa menghentikan itu. Wadzalika adaful iman, yang ada membenci. Kalau membenci juga sudah tidak ada, ya, sinis, ya. Itu nggak bisa lagi sewot. Ini pikir-pikir itu kalau kita jalan ya. Kalau lagi ngapel itu kan. Jadi motor kita pacarnya datang di luar. Iya kan? Terus rangkul-rangkulan juga di motor itu, di sini-sini aja. Nah, itu tunggu aja kalau nggak ada dakwah. Mau kampus Islam mau apa, kalau nggak ada mar-marun nahi mungkar, azab akan tuh. Nah, karena tahu begitu Allah akan murka, kita menangis ini. Alhamdulillah, sampai di sini ya tiga apa? Cabang iman. Yang pertama apa tadi? Beriman kepada surga dan neraka. Itu cabang ke-9. Cabang ke-10 apa? Mencintai, kewajiban mencintai Allah. Yang ketiga apa? Takut kepada Allah. 3 cabang ini ya. Maka keimanan kita akan terus meningkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.